Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala syirina Muhammad wa ala ali syirina Muhammad. Kembali di Islam itu indah. Selamat pagi semuanya, Masya Allah. Dalam hitungan jam kita akan memasuki tahun 2026 ya, tidak terasa. Mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa 2025 ini kok berat, banyak ujian. Bahkan gak selesai-selesai Bu katanya ujiannya ya Masya Allah. Tapi ada kata-kata yang mungkin kita boleh ingat adalah setiap hujan insya Allah akan ada pelangi yang indah. Akan ada matahari yang akan terus bersinar. Nah ini tema yang akan kita angkat adalah selalu ada pelangi setelah ujian berat ini. Kita akan bahas bersama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Muhammad Asad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, dan juga ibu-ibu dari mana Bu? Karawang ya, Masya Allah. Baik, untuk pembuka ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan VT, judulnya adalah Ibu Menangis Histeris Melihat Jasad Anaknya. Ini dia. Ya Allah Ustadz Syam ya, kalau kita lihat di tahun 2025 ini memang sebagian saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Ini tentu sangat berat sekali Ustadz. Betul sekali. Nah pertanyaannya Ustadz ya, bagaimana agar kita ini bisa bersabar? Amalan apa yang harus kita amalkan terus agar kita yakin bahwa Allah akan memberikan pelangi nanti pada saat ujian ini sudah berlalu. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Dude, tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Asad, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allahumma arhamna bil Quran. Buat seluruh jamaah yang ada di studio dan seluruh jamaah yang ada di rumah, perlu untuk kita mengulang-ulangi ayatnya Allah, lalu kita catat, lalu kita renungkan dan kita hafalkan serta kita berusaha amalkan, karena semakin sering kita ulang semakin masuk ke dalam hati insya Allah. Berulang kali disampaikan di mimbar Islam itu indah. As-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang sabar, senantiasa mengingat bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami pribadi pun tak pernah berani menyampaikan ayat ini kepada orang yang sedang terkena musibah. Kita ngajarin sabar kepada orang Aceh, subhanallah, mereka lebih sabar daripada kita. Kita ngajarin sabar kepada orang Sumbar, subhanallah, mereka yang tertimpa musibah jauh lebih sabar dibanding kita. Maka kita hanya saling mengingatkan bahwasanya akan senantiasa ada keindahan di balik musibah.
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan akan selalu ada kemudahan. Gimana amalannya agar yakin bahwa setelah kehilangan itu ada keindahan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja dengan iman. Tidak mungkin orang yakin ada balasan dari Allah kalau tidak ada imannya. Bagaimana orang kuat datang berjihad fisabilillah kalau bukan karena iman? Bagaimana mungkin ada orang yang kuat puasa subhanallah kalau bukan karena iman? Tuh puasa itu kan ujian tuh. Bagaimana mungkin ada orang berusaha khusyuk dalam sholatnya kalau bukan karena imannya. Selain dengan iman, mesti dengan ilmu. Sehingga ilmu itulah yang membuat dia tahu bahwa setelah ini mesti ada keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi dari setiap kesulitan tuh pasti ada kemudahan ya Ustaz? Pasti bersama dengan ya? kesulitan yang pasti ada kemudahan. Jadi nggak perlu khawatir kita sebenarnya, Insya yakin aja Allah, semua ya? yakin. Masya Allah, baik terima kasih, boleh tepuk tangan buat Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Dude. Iman dan ilmu. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah, semoga Allah mudahkan semua urusan kita di 2026 ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita langsung bertanya kepada Ustadz Muhammad Asad. Ustadz, Masya Allah. Iya Mas Dude. Insya Allah. Ustadz, kalau kita lihat juga di banyak sekali berita tahun 2025, ada mungkin sebagian orang yang terkena PHK Ustadz. Iya, Pemutusan banyak. hubungan kerja. Nah ini pertanyaannya bagaimana sih supaya bisa terus kita menerima keadaan dan bersabar. Dan tidak perlu khawatir misalnya kita yakin Allah akan memberikan pelangi yang indah di balik kesulitan yang ada. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Dude, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, tidak ada manusia yang tidak diuji. Tapi setiap ujian pasti akan sesuai dengan kemampuan. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian pasti sesuai dengan kadar kemampuan dari orang tersebut. Sehingga kalau kita diuji oleh Allah, pastilah Allah yakin kita sanggup melewatinya. Tentang ujian, rezeki, kekurangan harta, Allah sudah sebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 155. Memang salah satu ujian yang akan Allah berikan adalah wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta adalah salah satu ujian daripada Allah untuk menguji keimanan kita. Tapi tidak ada ujian yang tanpa solusi dari Allah. Allah juga sudah kasih solusinya. Apa itu? Ista'inu bis sabri was salah. Sabar dan sholat. Ini adalah solusi dari Allah. Maka lakukan itu. Sabar dan sholat. Dan ketika sholat apa yang diminta? Doa sama Allah. Apapun yang kita inginkan, baik itu ujian, kesenangan, ataupun kesedihan, kita minta sama Allah. Dan kalau hari ini ibu-ibu misalkan suaminya nih lagi kena PHK atau lagi sulit ekonominya, Nabi SAW juga mengajarkan sebuah doa. Ya, ayo bisa dicatat. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dan biasa dibaca Nabi di pagi hari untuk membuka pintu rezeki. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan ada juga satu lagi doa dari Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 24 yang dibaca oleh Nabi Musa ketika berada di negeri Madian. Dan ketika Nabi Musa selesai membaca doa ini, Allah memberikan 3 rezeki untuk Nabi Musa. Pekerjaan yang baik, rumah, dan jodoh. Apa itu doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ya Allah, aku ini adalah hambamu yang fakir, maka berikanlah rezeki, berikanlah segala bentuk kebaikan bagi diriku. Amalkan, karena doa ini adalah senjata. Senjata terbaik umat muslim adalah doa. Maka jangan pernah tinggalkan doa. Dan insya Allah setelah badai hujan, akan datang pelangi yang indah. Karena itu sunatullah. Tidak mungkin hidup kita ini sedih, terus susah, terus kecewa, terus gak mungkin. Insya Allah roda itu akan berputar dan akan memberikan kebahagiaan buat kita. Masya Allah, berarti memang penting sekali untuk terus berdoa nih Ustadz ya. Berdoa, jangan pernah putus doa. Jadi doa tadi apa? Kekuatan umat muslim. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Muhammad Asad. Terima kasih Ustadz.
berdoa ya, mudah-mudahan tadi doa yang diajarkan oleh Ustadz Muhammad Asad dicatat ya, mudah-mudahan kemudian bisa kita amalkan terus sehingga Allah berikan kemudahan demi kemudahan bagi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Kita mau bertanya ke Ustadz Maulana. Iya Mas Dude. Ustadz ini 2025 2025 tinggal menghitung jam. menghitung jam, betul sekali. Ada berkaitan dengan rumah tangga nih Ustadz. Oh iya ya. Nah banyak mungkin sekarang rumah tangga yang menghadapi cobaan, ujian. Betul, namanya juga rumah tangga. Iya. Rumah yang bertangga. Rumah Berarti yang rumah yang ada masalahnya. Oh gitu ya, Iya, tapi bertingkat-tingkat. Itu kan setengah mati, Betul, naik. betul. Tapi endingnya akan jadi naik kan? Naik Masya kelas, Allah, menaikkan derajat. derajat. Baik, ada rumah tangga istilahnya Ustadz, dar-der-dor nih Ustadz. Ada cobaan, ujian dan sebagainya. Banyak gejolak gitu Ustadz. Nah, Banyak. ini bagaimana menghadapi ujian dalam rumah tangga Ustadz. Tapi sesaat lagi Ustadz tahan dulu. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.